ya bongkar. Oh ya bongkar. Adalah kawan-kawan yang datanya ganda, ya. Yang di belakang itu sudah semua pada kebingungan membuka-buka paspor dan juga dokumen lainnya. Ingin mencocokkan ya. Jadi kita sengaja mengadakan forum ini biar kawan-kawan buruh migran, terutama ya, ini khusus buat kawan-kawan yang datanya berbeda, paham tentang apa itu koreksi data yang berbasis SIMKIM. Pasti kawan-kawan juga bingung kenapa seperti ini. Terus kawan-kawan juga pasti merasakan ketakutan ketika mendengar dari berita, baik itu dari sosial media ataupun dari koran-koran ya, satu persatu kawan-kawan buruh migran dipenjara karena kasus koreksi data. Pasti kawan-kawan penasaran kenapa bisa masuk penjara, ketakutan jangan-jangan nanti giliran saya, ya, pasti itu. Namun di sini ketika kita menemukan ada beberapa yang masuk penjara, kita juga menemukan beberapa kawan-kawan yang akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena ketakutan. Daripada saya masuk penjara, daripada saya mengurus proses itu begitu panjang, dan majikannya juga kadang tidak memungkinkan untuk kita keluar masuk karena proses ini bukan 1-2 hari selesai, bahkan berbulan-bulan, ya. Dan di sini kita juga menemukan ada beberapa buruh migran yang bisa mengubah datanya, ya, mengubah ke yang aslinya sehingga bisa meneruskan kerja di Hong Kong sampai hari ini. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Semua ingin lolos dari koreksi data itu kan? Semua yang datanya sudah ganda ini sudah tidak sabar-sabar lagi ya. Jadi tujuan kita juga untuk kawan-kawan ini lebih gamblang lagi. Kenapa kok koreksi data ini terjadi di Hong Kong? Jadi nanti ada majikan yang mayoritas teman-teman yang memiliki data yang berbeda di sini itu mayoritas berpikiran yang sudah lama-lama dengan majikannya. Oke, dampak konkret pembaruan data terhadap buruh migran di Hong Kong. Saat ini ada 14 orang yang sudah dipenjara. Ini yang tercatat di dalam JBMI ya. Yang kedua adalah 1 orang diberi hukuman peringatan. Terus yang 3 orang itu masih dalam proses menunggu persidangan. Puluhan tidak diberi visa kerja dan harus menjalani interogasi imigrasi Hong Kong tanpa pendampingan. Banyak yang terpaksa menerima SPLP atau pulang sebelum masa paspor habis dan harus berkali-kali ambil libur untuk mengurus paspor dan ketika ditangkap imigrasi Hong Kong. Majikan tidak suka dan ikut menuduh BMI menipu, bahkan di antara mereka di PHK. Biaya pengurusan yang tidak mudah. Jadi untuk mengubah data kita menjadi data asli di paspor itu tidak murah, tidak mudah. Biaya mayoritas BMI atau WNI tidak paham kebijakan pembaruan data paspor sehingga mereka cemas dan tertekan, dideportasi dan kehilangan kerja serta kesempatan kerja. Jadi kita banyak menemukan teman-teman itu sudah cemas, ya, dari awal sebelum paspornya padahal masih 3 tahun berlaku itu sudah cemasnya mulai sekarang. Bisa dibayangkan kalau 3 tahun proses cemasnya nggak dihilangkan. Kita berharap nanti teman-teman bisa bantu menghilangkan kecemasan itu. Ancaman ke depan, korban pemalsuan data paspor oleh PJTKI. Jadi kita kemarin melakukan survei bulan Maret, itu hanya 1 bulan dengan 490 sekian 94 buruh migran, dan kita menemukan 31% itu buruh migran rata-rata dipalsukan usianya. Baik dia dituakan 5 tahun atau dia dimudahkan 5 tahun, dan kita tidak tahu mengapa alasannya seperti itu. Yang kedua, 15,5% itu dipalsukan namanya. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita hitung hari ini ke depan ada sekitar 47.000 buruh migran di Hong Kong ini datanya berbeda. Jadi yang datanya berbeda jangan takut. Teman kita masih 47.000 orang. Ya. Pilihannya adalah apakah kita akan memenuhi Hong Kong, penjara Hong Kong itu hanya 1.000. Jadi kalau 47.000 kita clear. Sanggup nggak Hong Kong? Ya, jadi kalau misalkan ancaman ke depan terkait dengan koreksi data paspor ini adalah nekat overstay. Banyak teman-teman yang memilih overstay jika kebutuhan keluarganya mereka itu
harus dipenuhi dan dia adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. Dan yang terakhir PHK massal, 47.000 orang dipulangkan. Mau nggak? Bersedia nggak dipulangkan? Mikir-mikir dulu ya. Oke, nah ini pandangan JPMI. Pemalsuan data paspor itu marak di kalangan buruh migran. Dari survei kita menemukan 91% pemalsu data buruh migran itu adalah PJTKI. Karena rata-rata buruh migran itu masuk PJTKI mereka menyerahkan identitas asli. Ya, kalau nggak ijazah, surat nikah. Bagi teman-teman yang tidak lulus sekolah kan tidak punya ijazah, biasanya menyerahkan kakak dan lain sebagainya. Namun kita paham di dalam Undang-Undang Nomor 39 itu ada persyaratan yang cukup banyak untuk menjadi PRT migran. Dari beberapa persyaratan ini banyak teman-teman yang tidak mampu memenuhi, sehingga PJTKI